ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Bersama-sama. ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم. الفاتحة إلى والدينا ووالديكم وشيخنا وشيخكم وعلمنا وعليكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين عامة بركة وسطا شيخنا وقلوبنا وقلوب شيخنا وأصولهم وفروعهم وجميع ما يتعلق بهذه المسجد ومن يعمل إن الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجات من الجنة وإذا علينا وبركاته السلام من الله وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya taklimi para alim, para ulama, para sepuh yang sepuh jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan dan segenap jajaran tamannya. Alhamdulillah pada pagi subuh ini kita bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk untuk thalabul ilm. Alhamdulillah ini adalah suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah mungkin ini salah satu dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kita masuk bulan Rajab, maka kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, jadilah kami di bulan Sya'ban, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Doa yang terakhir ini wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah usia kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah masih punya nafas sampai kita menghirup indahnya bulan Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillah ibadah kita tahun ini lebih sempurna dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Betul ya? Kalau 2 tahun sebelumnya kita jaga jarak, kayak kita bawa penyakit atau saudara yang ada di samping kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Udu aliman, au muta'alliman." Jadilah engkau orang yang alim. Kalau tidak bisa menjadi orang yang alim, menjadi golongan yang kedua yaitu muta'allim, orang yang menuntut ilmu. Ya. Kalau tidak bisa, awatiban dzalik, ya aliman atau muta'alliman. Kalau tidak bisa, menjadi mustami'an, yang ketiga, pendengar. Tidak bisa menuntut ilmu, tapi dia menjadi pendengar aja dari rumahnya atau mungkin lewat YouTube, gitu ya. Dan yang keempat, awatiban dzalik, atau orang yang menyenangi hati itu, senang kepada orang yang alim, senang kepada penuntut ilmu, santri, atau orang-orang yang senang kepada mereka ini.
ya orang yang berkhidmat. Wala takunil, ya janganlah engkau menjadi golongan yang kelima, maka engkau akan binasa. Siapa itu? Bukan orang alim, bukan penuntut ilmu, yoga mendengarkan nasihat, ataupun tidak cinta kepada tiga golongan ini. Golongan yang keempat, alhamdulillah min dzalik, maka orang tersebut akan binasa. Ya. Kita besok masuk surga itu dengan Zumar. Sampai di dalam Al-Quran itu ada surat Az-Zumar, rombongan. Jadi besok orang itu akan masuk surga dengan rombongan masing-masing. Nah, jenengan hidup di dunia, perbanyak mencari saudara, perbanyak mencari teman yang orang-orang ini besok akan memberi manfaat kepada kita ketika hidup di alam barzakh, di alam akhirat. Jadi jangan cuma mencari teman, oh ini orang kaya, tak konconane, tak jadikan orang dekat saya. Tujuannya dia mengambil manfaatnya, diambil adalah manfaat dunia. Tetapi kita harus mencari orang-orang yang besok kelak boleh jadi kaki kita ini terpeleset dari sirat, kemudian masuk ke neraka, maka kita akan diambil orang tersebut. Jadi jumlah pengikut, apa istilahnya itu, follower ya. Ya, banyak yang mengikut di FB tidak ngaruh, besoknya akhirat tidak ada manfaatnya. Ya, nah ini jadi alhamdulillah kita sama Allah diberi kesempatan duduk di satu taman dari taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa berkumpul duduk jenak menuntut ilmu, maka ini dijadikan sebab dimudahkannya kaki kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, yasfa'u yaumal qiyamati, akan memberi syafaat pada hari kiamat itu dua golongan, al-anbiya tsumma ulama. Yang pertama para nabi, yang kedua adalah para ulama. Siapa yang diberi syafaat oleh ulama ini? Yaitu orang-orang yang mau mendekat dengan ulama, yaitu orang yang mau berkhidmat kepada ulama, orang-orang yang mau menuntut ilmu kepada ulama tersebut. Ada seorang soleh, ya, disebutkan dalam suatu keterangan itu, ya orang ini kok tidak diberi syafaat. Beliau tanya, loh, sebab apa saya memberi syafaat orang ini? Sebabnya kenapa? Apakah dia pernah menuntut ilmu kepada saya? Apakah dia pernah duduk di dalam majelis saya? Apakah dia pernah berkhidmat kepada saya? Atau orang ini mencintai saya? Boleh jadi dia membacakan Al-Fatihah atau mendengarkan nasihatnya. Bingung dicari. Nah ini kalau ulama itu, ya ada orang mendekat kepada beliau, ya berkhidmat, menuntut ilmu, maka insya Allah akan dipegang tangannya seandainya orang tersebut akan masuk ke dalam nerakanya Allah, ya. Tapi insya Allah orang-orang yang mau duduk di majelis ilmu, ya itu tanda bahwasanya orang tersebut akan didudukkan oleh Allah di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bagian ini insya Allah kita akan memulai mengkaji tentang kitab Safinatun Najah. Kitab ini kitabnya kecil tapi barokah. Jadi pengarangnya Syekh Semir ini beliau asli dari Hadramut, dari Yaman. Tapi makamnya ada di Jakarta, ada di Batavia. Ya, jadi beliau ini termasuk yang ilmunya barokah sampai keberkahan ilmu itu walaupun kecil ilmunya, kitabnya dikaji di mana-mana. Setelah dikaji, banyak para ulama yang mensyarahi, yang menjelaskan tentang kitab tersebut. Termasuk ulama Indonesia yang mensyarahi kitab Safinatun Najah itu Syekh Muhammad Nawawi Al-Banten. Jadi Syekh Nawawi Banten, ya, beliau ini ulama besar di Mekah, banyak mensyarahi kitab, mensyarahi itu menjelaskan. Termasuk kitab Safinah ini beliau jelaskan, ya,
agak tebel gini. Insya Allah ini termasuk dari keberkahan suatu kita. Nah, kalau kita mau mengkaji ilmu-ilmu beliau, seakan-akan kita duduk bersama beliau, seakan-akan kita mendengarkan nasihat beliau. Dan ini insya Allah menjadi sebab besok orang tersebut akan mendapatkan syafaat dari orang pengarang kitab tersebut. Amin ya rabbal alamin. Semoga nanti menjadi ilmu yang manfaat, ya, bisa kita terapkan di amal ibadah kita. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumil fitarain. Amin. Radhiyallahu anhu wa anhum wa li jami'il muslimina ila qala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pengarang kitab memulai kitab beliau dengan mengucapkan basmalah karena mengikuti Al-Quran. Al-Quran itu dimulai dengan basmalah. Kemudian basmalah ini mempunyai rahasia yang sangat besar sekali. Banyak di dalam beberapa keterangan termasuk hadis itu, ya, barang siapa yang membaca bismillah 21 kali menjelang tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga rumahnya, menjaga dari pencurian, dari kebakaran, ya. Kemudian barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, maka orang tersebut akan diselamatkan dari mati derajat dan Jawa. Tiba-tiba tidur dibukai katanya. Ya, ini biar tidak seperti itu, yaitu kalau mau tidur membaca bismillah berapa kali? 21 kali. Ada seorang wanita solehah. Jadi wanita solehah ini dia mempunyai istiqomah. Setiap memulai aktivitasnya dia tidak pernah meninggalkan membaca basmalah. Ketika melakukan aktivitas apapun, kecuali aktivitas yang itu aktivitas yang buruk, tapi ini aktivitas yang baik, ya, termasuk mau masak, mau nyuci, mau nyapu, ini tidak pernah dia meninggalkan membaca basmalah. Setiap kali bismillahirrahmanirrahim, mencari keberkahan dari bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang ini mempunyai suami yang fasik. Jadi bojone ini kelarasan orangnya wanita solehah, tetapi suaminya orang yang fasik, bertentangan. Nah, saking gemesnya, tidak senangnya melihat istrinya ini sembarang bismillah. Jadi kan orang itu ada ketika mendengar orang membaca sholawat, membaca Al-Quran, itu hatinya semakin dingin, senang gitu ya. Tapi ada yang berbalik dengan itu. Ada orang baca sholawat tambah mual gitu. Ya, ada orang baca Al-Quran tidak tambah senang. Ya, alasannya macam-macam. Ya, ini berbukti ya, gitu ya. Nah ini kenapa? Karena hatinya, gitu loh. Ini kan kembali kepada hatinya, gitu loh. Nah ini suaminya orang yang fasik, tahu istrinya itu segala sesuatunya membaca bismillah, tidak tambah senang. Akhirnya dia ini memberikan suatu barang yang taruh di dalam kotak, itu diberikan kepada istrinya. Ya, tolong jaga barang ini jangan sampai hilang. Kemudian dia membuka almarinya, memulai aktivitasnya seperti biasa, bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah, bismillah. Simpan kunci. Tanpa sepengetahuan dia, suaminya tadi ini kepingin menyakiti dia, mencelakakan dia. Kasarannya ini apa caranya bisa menjadi sebab istrinya ini dimarahi.
kotaknya itu diambil, dibuang ke dalam sumur dulu, tidak sama dengan sumur sekarang ya. Apalagi sumur bor ini ya, sumurnya dulu besar. Akhirnya suatu saat suaminya datang, mana kotak yang aku berikan kepada kamu? Apakah masih ada? Ada, saya simpan. Padahal dia tidak tahu bahwa suaminya sudah mengambil dan dibuang ke dalam sumur. Akhirnya ya, ini si istri tadi biasa dia membuka almarhum itu dengan membaca basmalah dan mengulurkan tangannya juga dengan membaca basmalah. Maka Allah tidak terima hambanya yang selalu memulai aktivitas dengan menyebut namanya ini akan dipermalukan. Langsung dipanggil malaikat Jibril, ya, maka malaikat Jibril spontan disuruh mengambil barang. Ketika istrinya itu mengulurkan tangannya, barangnya sudah diberikan oleh malaikat Jibril, ya, dan orang ini tidak tahu. Ya, biasa, kayak barangnya itu sudah ada di tempatnya seperti biasanya. Tahu seperti itu maka menjadi sebab suaminya ini bertobat dan menjadi orang baik berkat mempunyai istri yang salehah. Ini keberkahan dari membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, jadi pujian itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita dipuji sama Allah, alhamdulillah. Ya, karena kita tidak punya apa-apa. Ya, kita mempunyai suatu prestasi, hakikatnya itu adalah yang memberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selayaknya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pujian itu ada 4 macam. Yang pertama, ya, pujian Allah kepada dirinya sendiri. Allah sebagai pencipta alam semesta itu memuji dirinya sendiri. Kemudian ada lagi pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Kepada makhluk. Ya, Allah memuji umatnya, Allah memuji baginda Rasulullah SAW. Ini adalah pujian seorang Khalik kepada makhluknya, dan banyak sekali. Kemudian ada pujian, ya, makhluk ciptaan Allah itu kepada penciptanya. Dan yang terakhir itu pujian makhluk kepada makhluk. Nah, ini kadang-kadang ada yang namanya penyakit ain. Ya, penyakit ain. Penyakit ain ini adalah penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan. Bisa pandangan itu ketika pandangan baik atau pandangan buruk. Ini namanya penyakit ain. Ya, biasanya, mohon maaf nih, dan kita itu kan kadang-kadang punya anak itu pinter gitu ya. Setelah itu kok tiba-tiba keluar dari panas gitu. Nah, ini ada istilahnya penyakit ain. Ada itu pertama itu anaknya ini anak pinter, selalu dipuji-puji kok ternyata tiba-tiba berubah. Ya, bukan cuma 180 derajat, bahkan 360 derajat. Jadi anak yang mewakal, dua blok. Kok ini ada? Nah, ini jangan-jangan anak ini kena penyakit ain. Nah, caranya bagaimana? Ya, jangan, kalau mau memuji itu ada Masya Allah, kasih Masya Allah. Jadi ini adalah sebagai benteng, ya, sebagai tameng agar anak kita itu tidak kena penyakit ain. Kalau di kita jarang memperhatikan penyakit ain. Tapi kalau habaib gitu ya, habaib itu sangat memperhatikan penyakit ini. Bahkan disebutkan di daerah Yaman itu ada suatu daerah namanya daerah Sibam. Daerah Sibam ini sama Allah diberi kekuatan. Orangnya itu kalau ngomong dan ainnya ini muncul, wah, itu kejadian betulan. Nih, kalau kita katanya cucunya Yai Basori itu waktu itu di sana itu biasa penyakit ain itu ada orang bangun rumah masih baru jadi gitu. Tiba-tiba ambruk tanpa alasan apapun, tiba-tiba ambruk. Orang sana ini sudah nggak kuat kena penyakit ain. Ada orang beli mobil masih baru beledos, bukan bom, kan kenyataan. Jadi di sana itu
sama Allah masih ditampak badannya beliau. Nah ini caranya biar nggak kena penyakit lain itu banyak apa baca Masya Allah. Jadi Masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu Masya Allah. Kalau anaknya anak Masya Allah wis benar gitu ya. Jadi jangan terlalu cukup nilai bagus. Ternyata kalau anaknya puanas ini jangan-jangan nanti penyakit lain. Bila ini dari kemudian wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wabihi dan hanya kepada Allah nasta'in kita ya kami meminta pertolongan ala umuri dunya waddin atas urusan dunia dan urusan akhirat. Ya, di dalam surat Al-Fatihah kita setiap hari membaca berapa kali? 17 kali minimal ya. Kalau kita cuma sholat fardu saja berarti mulai subuh sampai isya ada berapa rakaat? 17 ya. Berarti kita membaca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah menunjukkan i'tiraf, pengakuan kita kepada Allah bahwasanya kita ini adalah orang yang tidak kuat untuk melakukan apa-apa kecuali sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa namanya? Betul-betul sama Allah kita diajarkan bahwasanya manusia itu makhluk yang lemah. Kita ini tidak kuat, tidak punya apa-apa. Coba mungkin ya yang kita sudah berkeluarga ya dulu tidak punya anak, ternyata sama Allah diberi anak. Padahal ada orang itu sampai puluhan tahun tidak punya anak. Betul apa tidak? Okay. Bahkan mungkin ketika di awal rumah tangganya, ya ekonominya buradul, ya kate ngontrak, duit gak cukup. Ternyata sama Allah diberi solusi. Nah ini kan menunjukkan bahwasanya kita itu tidak punya kekuatan, butuh bantuan Allah, ternyata sama Allah diberi solusi. Nah, selama manusia itu mau meminta kepada Allah, pasti pertolongan Allah itu akan datang. Kalau orang cuma selalu mengeluh, tidak mau ikhtiar, kemudian ikhtiarnya tidak disertai dengan berdoa dan tidak disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya pertolongan itu tidak akan datang. Karena pertolongan itu harus ada sebabnya. Pertama ikhtiar, berdoa dan tawakal. Bismillah, pokok semari usaha, insyaallah sama Allah nanti akan diberi jalan keluar. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh ini sudah banyak makan dalam kehidupan, pengalamannya lebih banyak daripada kita. Ini jadi dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian ini fakir itu butuh kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya guru kami, ya ada apa namanya? Tasawuf nama beliau itu gila, uang rekorik apa namanya? Cedek ambil pengeran, menang-menang dikirimi duit dengan beliau. Ya, pegawainya beliau cuma duduk ke mulai bangun tidur sampai malam duduk ke ini. Masya Allah, seorang habib Rasulullah. Itu seperti itu. Katanya beliau, pokoknya cedek nanti gaya urip, insya Allah nanti akan diberi pertolongan. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Salawat ini adalah suatu ibadah yang istimewa. Tidak ada suatu ibadah yang dimana Allah Subhanahu wa taala itu melarang, kecuali ibadah bersolawat kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran disebutkan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Jadi di sini khitabnya wahai orang-orang yang beriman. Cuma orang-orang yang beriman aja sama Allah yang diperintahkan untuk bersolawat. Kalau nggak beriman, apa artinya iman? Iman yang percaya. Nggak percaya nggak usah bersolawat. Istimewa. Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, ya, ketika ada orang yang bertanya apa yang dilakukan oleh Allah saat ini, beliau menjawab, Allah yusholluna 'alan nabi. Allah itu bersolawat kepada Nabi. Ya, kenapa? Innallaha wa malaikatahu yushollun. Maknanya yushollun di sana itu pakai fi'il mudhari, bermakna apa? Istimrar, terus, tidak putus-putus. Jadi Allah bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menerus. Jadi rugi kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad dan kita tidak bersolawat kepada beliau. Kemudian ada pertanyaan, Rasulullah itu adalah hamba yang telah diampuni dosa-dosanya, baik dosa yang akan datang, dosa yang lewat dan dosa yang akan datang. Jadi Rasulullah itu tidak punya dosa. Lah kenapa kok kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka ya digambarkan Rasulullah itu seperti gelas yang isinya air. Airnya itu penuh. Maka setiap kali gelas ini diisi, maka gelas ini akan tumpah. Tumpahannya itu kembali kepada kita. Dan kemudian ada seorang ulama bilang lagi, sholawat ini adalah bentuk wasilah kita kepada Allah agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena sholawat ini tadi disebutkan dalam Al-Quran yang pertama bersolawat adalah Allah, maka artinya Allah bersolawat kepada Rasulullah itu Allah mencurahkan rahmatnya. Kemudian sholawat yang datangnya dari para malaikat, ya, malaikat itu istighfar, memintakan ampun untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang sholawat datangnya dari manusia, dari umatnya ini, ya, maka itu adalah bermakna doa. Jadi kita mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini makna dari sholawat yang disampaikan oleh Allah, para malaikat dan manusia. Kemudian sholawat ini mempunyai banyak fadilah sekali. Ya, barang siapa yang bersholawat 1 kali, maka Allah akan bersholawat kepada orang tersebut itu sebanyak 10 kali. Ya, kalau membaca 10 kali, Allah akan bersholawat kepada tersebut 100 kali. Terus seperti itu. Barang siapa banyak bersholawat, ya, maka Rasulullah semakin mengenal dengan orang tersebut. Kenapa? Karena ketika ada orang membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka Allah mengembalikan roh Rasulullah kepada orang tersebut dan Rasulullah menjawab salam dari orang tersebut. Jadi kalau punya sumpah, punya masalah, jangan banyak membaca sholawat. Insya Allah nanti salah Allah akan terurai, akan dikasih solusi. Urusan apapun, ya, dikisahkan di dalam kitabnya Syaikhul Jailani itu ada orang punya hutang. Waktu itu 3.000 dinar. 3.000 dinar. Seorang seorang tajir. Jadi dia berdagang. Ternyata jatuh payah. Jadi orang ini jatuh payah. Ketika jatuh payah dia hutang 3.000 dinar. Dia tidak bisa nyawa hutang, tidak punya apa-apa. Akhirnya ternyata sama Allah ini digerakkan hatinya untuk membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang ini setiap malam tahajud, kemudian dia membaca sholawat sebanyak-banyaknya sampai tidur. Ya. Jadi sama orang yang menghutangi ini dilaporkan kepada hakim, dikasih waktu cuma 30 hari. Kalau tidak bisa membayar 30 hari, berarti orang tersebut
di penjara, gitu kan. Maka setelah dia dilaporkan oleh orang tersebut, ternyata sama Allah akhirnya digerakkan untuk membaca sholawat sebanyak-banyaknya, akhirnya sampai dia tertidur malam pertama, kedua, sampai pada malam 27. Ternyata Rasulullah SAW hadir dalam ini. Ya, hadir. Ada apa? Jawab, ya Rasulullah, saya punya hutang kepada jenengan. Ya wes sudah, kamu datang kepada seorang menteri waktu itu, ya, suruh dia untuk melunasi hutangku. Setelah itu senang, waduh, alhamdulillah. Tapi gimana ya kira-kira kalau saya ditanya mana buktinya kalau kamu ini diutus sama Rasulullah, jangan-jangan kamu berbohong, gitu ya. Akhirnya besok malamnya, ya, dia melakukan tahajud dan banyak membaca sholawat lagi. Jadi tidak dilakukan karena dia bimbang, dikira nanti dia berbohong. Setelah itu, ya, dia bermimpi lagi. Ini pada malam ke-28 nya. Setelah itu dia tidak berani melakukan. Ketiga kalinya besoknya, ya, dengan mimpi yang sama Rasulullah ditanya, apakah sudah dilakukan? Belum ya Rasulullah. Kenapa? Ini berarti kalau mimpi betul bertemu dengan Rasulullah ini adalah mimpi yang benar. Ya, karena saya tidak bisa menyerupai, tidak bisa. Kalau mimpi lainnya guru kita bisa setan menyerupai, bisa. Nah ini Rasulullah langsung akhirnya, ya, iya ya Rasulullah. Tapi saya kalau ditanya mana buktinya kalau itu disuruh oleh Rasulullah, maka katanya Rasulullah, gila, sampaikan kepada dia bahwasannya Pak Menteri ini, ya, dia mempunyai istiqomah setiap baca subuh itu membaca sholawat dan tidak ada yang tahu, ya, illallah wa malaikat. Langsung dia gembira, ya, besoknya dia berangkat pada hari yang ke-29, dia berangkat kepada Bapak Menteri ini, ya. Kemudian setelah orang selesai urusannya, maka orang tersebut datang paling akhir. Ada urusan apa? Bilang dia, saya ini mempunyai hutang sebanyak 3.000 dinar. Terus, ya, saya tidak datang ke jenengan diutus oleh Rasulullah SAW. Betul, ditanya apa buktinya kalau engkau diutus sama Rasulullah? Bilang, buktinya bahwasanya jenengan setiap baca subuh itu membaca sholawat kepada Rasulullah dan tidak ada yang tahu kecuali Allah dan para malaikatnya. Hatta keluarga tidak tahu kalau beliau ini mempunyai istiqomah membaca sholawat. Kaget orang tersebut. Ya, Pak Menteri ini kadang-kadangnya dia berdiri, ya, marhaban bi Rasulillah SAW. Selamat datang putusan Rasulullah SAW. Ini orang ini membawa kabar gembira bahwasanya selawatnya ini diterima oleh Rasulullah sehingga Rasulullah menyuruh orang yang punya masalah ini, ya, memberi solusi. Akhirnya kaget orang ini gembira, dirangkul orang tersebut. Berapa hutangnya? Ya, hutang saya 3.000 dinar. Akhirnya ditimbangkan ini, setelah itu diberikan, ini buat kamu. Masih kurang, sudah cukup. Setelah itu diambilkan lagi, dan ini untuk modal. Jadi yang ini untuk nyawa hutang, ditimbangkan lagi sebanyak 3.000 dinar, ini untuk modalnya. Sudah cukup. Ternyata diambilkan lagi sama orang ini untuk keluarga masjid. Masya Allah, saking gembiranya bahwasanya sholawat yang dia baca setiap baca subuh itu diterima oleh Rasulullah. Akhirnya dia memberi orang tersebut berapa? 9.000 dinar, ya, 3.000 untuk nyawa hutang, 3.000 untuk buat modal, 3.000 untuk apa tadi? Untuk keluarganya. Hari pas jatuh temponya, dia menghadap pada Pak Hakim. Kemudian orang yang diutangi, yang memberi hutang dia itu datang di hadapan hakim. Kemudian orang tersebut bilang, ya, gimana? Apakah ada uang untuk menyaur hutang? Ada. Tanya, dari mana kamu uang segitu banyaknya? Tidak punya apa-apa. Pahit, jatuh, gitu. Ya, tidak punya apa-apa.
Akhirnya dia bilang menceritakan ya apa yang terjadi. Kemudian katanya hakim, Masya Allah, tidak ada kemuliaan kecuali kemuliaannya Pak Menteri tadi itu, yang dia istiqomah membaca sholawat sehingga Rasulullah memberi kabar dia. Akhirnya katanya Pak Hakim ini, ya sudah, hutangmu tak bayar. Hutangmu tak bayar. Akhirnya Pak Hakim ini mengeluarkan uang 3.000 dinar diberikan kepada orang yang dihutang ini, dan ya karena dia mempunyai kemuliaan itu langsung dari Rasulullah, hutangnya tak tanggung. Dilarang orang yang dihutangi tadi, sudah kalau gitu hutangnya tak Ikhlaskan. Tak ikhlaskan. Akhirnya uang 3.000 dari Pak Hakim ini diberikan kepada orang tersebut. Dia pulang dengan membawa uang 12.000. Barokahnya apa tadi? Barokahnya sholawat. Loh, ini urusan duniawi. Urusan duniawi, apalagi urusannya lainnya. Ada seorang dua orang, ya, seorang anak dengan orang tuanya itu berjalan untuk melakukan ibadah haji. Di tengah perjalanan, subhanallah, ayahnya jatuh sakit. Dalam sakitnya, ayahnya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, kok tiba-tiba wajahnya itu berubah menjadi hitam. Kaget, ya Allah. Ya, tapi yang biasa memandikan mayit itu kan tidak boleh membuka rahasia apapun yang terjadi pada mayit, itu kan tidak boleh dibuka. Nah, ini kebetulan dengan anaknya. Anaknya melihat menangis, ya Allah, dosa apa yang dilakukan oleh orang tua saya sehingga Allah menghukumnya dengan wajah yang seperti ini. Maka saking susahnya, ya anaknya menangisi ayahnya sampai terlelap tidur. Ternyata dalam tidurnya ini bukan dongeng, gitu. Jadi itu memang di dalam keterangan-keterangan kita itu ada mimpinya. Jadi di fadilahnya orang banyak membaca sholawat itu. Akhirnya dalam mimpinya ada seorang laki-laki yang tampan yang mendatangi orang tersebut, ditanya, kenapa? Ya, kamu kok menangis itu dalam mimpinya? Ini orang tua saya meninggal dunia dan dia wajahnya berubah menjadi hitam. Akhirnya sama orang yang tampan ini tadi, bajunya putih, baunya harum, itu diusap. Setelah diusap, wajahnya berubah menjadi bersih, bersinar, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Maka saking gembiranya dicium, dipeluk, lupa dengan orang ini. Ketika ingat lu sudah jauh, dikejar. Bulan, lanjut. Ini jenengan ini siapa? Ya. Oh, saya kenal dengan saya. Saya adalah Muhammad Rasulullah. Kemudian ditanya apa yang menimpa orang tua saya sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukum ayah saya dengan seperti itu. Iya, ayahmu ini dulu mempunyai dosa. Wakilah itu riba atau apa itu dalam keterangan itu. Tapi ayahmu ini punya istiqomah. Kalau mau tidur, dia istiqomah membaca sholawat 100 kali setiap mau tidur. Baca sholawat ternyata istiqomah tersebut yang menyebabkan Rasulullah memberi syafaat. Ini belum dimasukkan ke alam kubur, belum dikubur ya. Ini masih meninggal dunia, belum diapa-apakan. Rasulullah sudah datang memberi syafaat. Apalagi kalau sudah berhadapan dengan malaikat munkar dan nakir. Apalagi ketika besok berada di hari kiamat. Pasti orang yang selalu kesannya basah dengan bersolawat kepada Rasulullah tidak akan ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Maka setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada seorang nabi pun. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa itu turun misinya untuk menghancurkan salib yang ada. Kemudian dia berperang melawan Dajjal. Kemudian besok Nabi Isa ini turun, beliau tidak mengikuti syariatnya dulu yang diturunkan oleh Allah, tapi Nabi Isa ini akan mengikuti syariatnya baginda Rasulullah SAW.
wasallam. Dalam tanda kutip berarti beliau besok menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mengamalkan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Isa itu besok akan akan menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Yang satu dinamakan Musa, yang satu dinamakan Muhammad. Karena risalah beliau, jadi kenabian beliau itu dihimpit oleh sebelumnya beliau itu adalah risalahnya Nabi Musa dan ditutup setelahnya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa alihi, dan semoga salawat dan salam itu tercurahkan kepada keluarga Nabi Muhammad. Siapa keluarga Nabi Muhammad? Keluarga Nabi Muhammad itu maqam doa itu adalah kullun taqiyyin. Jadi semua orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Apa maksudnya maqam doa itu? Maqam doa itu dia mendapatkan doa tersebut ketika kita membaca di dalam ayat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala. Ini kita dapat semua orang yang bertakwa kepada Allah ini mendapatkan salawat ini. Tapi kalau nasab keluarga Nabi Muhammad itu dari maqam doa itu adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib, yaitu orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Orang yang tidak boleh menerima zakat. Hadiah boleh, tapi kalau zakat tidak menerima, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, ini Bani Hashim dan Bani Muthalib itu kalau sekarang ada para tadi itu biasanya tidak mau menerima saya mau zakat sama itu, tidak boleh. Kita tidak boleh. Kenapa? Karena zakat itu adalah ibadah kotoran. Nah, sedangkan dzurriyyah keturunan Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang suci. Nah, bagaimana kalau seandainya ada mungkin seorang nabi sangat miskin sama Allah diuji? Nah, ini ada yang beliau biasanya saya ini fakir, ukoro, anak saya banyak, sedangkan saya ini ada yang memperbolehkan. Nah, oleh karena itu jangan tolak-tolak. Kalau ada dzurriyyah Rasulullah kekurangan, jangan kasih. Kalau bisa jangan dikasih zakatnya untuk orang lain. Tapi kalau sadar ini baik diberi hadiah. Yang terakhir wasahbi dan sahabat. Sahabatnya Rasulullah itu siapa? Yaitu orang yang berkumpul dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Rasulullah. Ini adalah sahabat. Apakah ada orang yang berkumpul dengan Rasulullah tidak beriman kepada Rasulullah? Banyak. Abu Jahal, Abu Lahab. Ini berkumpul, bahkan tidak percaya dengan dengan Rasulullah, tidak percaya. Ketika Rasulullah ini ditantang, kalau memang kamu benar-benar Nabi Muhammad, panggil bulan itu, pecahkan jadi 2 dia. Kemudian panggil. Nah, ini Rasulullah ini langsung dengan mukjizat beliau, bulan itu dipecah jadi dua, kemudian menjauh, saling menjauh. Setelah menjauh, datang kepada Rasulullah, kemudian menjadi satu di badan Rasulullah, kemudian keluar lagi dari kedua tangan Rasulullah sampai kembali. Nah, ini mukjizat. Semua orang-orang kafir itu melihat. Tapi karena dalam hatinya itu tidak ada iman, yang ada adalah kebencian, maka mereka tidak menerima. Bahkan beberapa tahun yang lalu ketika ini para ilmuwan bangsa Barat itu meneliti bulan, mereka mendapati bahwasanya bulan itu ada pecahan kayak dia pernah terbelalai sama Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan kepada mereka bahwasanya mukjizatnya Rasulullah itu memang betul-betul pernah terjadi. Nah, ini orang-orang kafir Quraisy melihat betul, tapi tidak beriman karena mereka hatinya tidak beriman kepada Allah. Tapi orang-orang yang hidup zaman itu tahu dengan Rasulullah, maka dia beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Bagaimana kalau seandainya hidup satu zaman dengan Rasulullah tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah? Maka dia tidak disebut dengan sahabat.
tapi dia disebut dengan tabi'in. Contohnya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni ini hidup di Yaman. Ya, hatinya ini beriman kepada Rasulullah. Jadi dengan melalui teman-temannya yang berangkat ke kota Madinah yang beriman kepada Rasulullah, ini orang ini tasyhid, membaca syahadat. Tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kenapa? Karena mempunyai seorang ibu yang sudah tua renta, tidak bisa apa-apa kecuali dibantu sama dengan Uwais Al-Qarni ini. Akhirnya suatu hari dia kepingin sekali izin, dengan betul-betul izin kepada ibunya untuk pergi ke kota Madinah bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya dibilangin, ya sudah berangkat. Sayyidina Uwais Al-Qarni ini berangkat ke kota Madinah. Ternyata subhanallah di kota Madinah ketok pintu ke dalam rumahnya Rasulullah, ya, yang membukakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bertanya dengan Rasulullah berangkat dalam suatu peperangan. Ketika Rasulullah pulang, ya, bertanya, ya Rasulullah, ada seorang pemuda mencari kamu. Siapa dia? Namanya Uwais. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan Uwais ini bahkan kepada Sayyidina Umar, nanti akan ada zamanmu seorang pemuda dengan tanda-tandanya seperti ini, ya, minta doa, karena doanya pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini Sayyidina Uwais bukan sahabat, tapi dia tabi'in, karena tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini ada suatu golongan yang tidak menerima sahabat. Jadi sahabat ini Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman ini adalah disebut seorang pencuri. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha itu disebut sebagai pelacur. Ini maaf ya, ini orang-orang yang menganut paham Syiah itu seperti itu. Ya, jadi mereka ini Sayyidina Abu Bakar, ini pencuri. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, ini ya, termasuk Sayyidina Aisyah Ummul Mukminin, itu disebut seorang pezina. Sayyidina Aisyah ini orangnya sangat sekali menjaga kehormatan beliau. Ini seorang ulama akhir zaman, baru-baru yang baru meninggal itu menulis buku tentang Sayyidina Aisyah. Beliau menulis buku, ya, kemudian Sayyid Syekh Romdon Al-Buti, beliau meninggal tender. Ketika pengajian seperti ini, kemudian mati lampu, beliau ditender di Syria, beliau, ya, beberapa tahun yang lalu. Nah, ini beliau menulis buku tentang Sayyidina Aisyah. Terus tidak ada yang tahu buku ini belum dipublikasikan oleh beliau, masih disimpan, baru selesai. Ternyata beliau ini mempunyai seorang putri yang ada di lain negara. Malam hari itu ada ketok pintu, ketok dalam mimpinya, ya. Ini putrinya dalam mimpinya ketok pintu, kemudian dibuka. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampaikan salam saya, terima kasih saya kepada Abah. Terus besoknya ditelepon abahnya, saya tadi malam didatangi oleh seorang perempuan. Beliau mengaku Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah. Saya disuruh menyampaikan salam kepadamu. Ya, beliau berterima kasih. Oh, katanya beliau, ada apa? Saya menulis buku, ya, tentang Sayyidatina Aisyah. Ya, mungkin sebab ini beliau berterima kasih. Ya, di sana menceritakan tentang kehormatan Sayyidina Aisyah dan bahwasanya Sayyidina Aisyah itu bukan seorang pelacur sebagaimana disampaikan oleh orang-orang yang berpaham Syiah. Alhamdulillah min dzalik. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali sebab bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Allah taala alam bis sholat dan pas dengan ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan besok lagi. Ya, semoga ya dengan tumanina di masjid ini termasuk orang-orang yang beriman, karena tidak akan memakmurkan masjid kecuali orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Wallahu ta'ala a'lam.
as-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa taqabbal bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alfu alfi salatin, alfu alfi salamin alaik ya Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bersama-sama. Alfu alfi salatin, alfu alfi salamin alaik ya Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Alfu alfi salatin, alfu alfi salamin alaik ya Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah.